Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamidalillah wa musallin ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmatnya, masih memberikan kita kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita semua telah ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan talabur ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan langkah kita semua dicatat oleh Allah menjadi amalan yang salih-salihah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab Bidayatul Hidayah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apunten saderenge niki kula rading greges ya. Di mata sekeco badan. Atase nggih ngapunten menawi mangke selama taklim kirang maksimal mboten. Kenapa sih kok kula niku kita sing bela-belani temen iki kraten dawuh Yai Abdullah Fakih Amafullah. Beliau nate dawuh awakmu nalikane loro iku aja malah tambah prei ngaji. Awakmu loro iku mertombo ning gone ngaji istasfa bit ta'lim. Dawuh beliau niku istasfa bit ta'lim, mertombo kelawan ngaji. Mugi-mugi sedanten ingkang sakit, menawi wonten ingkang sakit, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Keterangan yang kemarin diterangkan bahwasanya ada profil khala. Tata krama ketika kita masuk ke kamar mandi. Ketika kita hendak qadil hajat, kemarin diterangkan adab-adabnya. Hendaknya mendahulukan kaki kiri. Jika keluar mendahulukan kaki kanan. Kemudian jangan sampai kita membawa perkara yang amanah, di situ ditulis asma atau nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah apapun itu. Dan nama Allah ini kan banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Qudus, Ya Salam. Pokoknya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dibawa ke dalam khala. Itu juga dengan nama Rasulullah. Benar namanya yang ditulis itu di situ bukan Muhammad tapi Al-Mustafa, Al-Mujtaba. Nggih. At-Tahir, Toha, Yasin, enggak boleh. Tetap enggak boleh. Kemudian ketika masuk hendaknya memakai penutup kepala. Memakai sandal atau alas kaki. Kemudian ketika mau masuk hendaknya membaca doa. Wa kifima yang fauni wa yang bagi anta'ud dan nablah qabla qadail hajati. Hendaknya menyiapkan gayung dan nanti kita gunakan untuk istinja. Kemudian jangan sampai kita istinja dengan air yang mana air tersebut itu berada dekat. Dekat ini maksudnya apa? Tidak ada pemisah dengan tempat kita qadil hajat. Misalnya jenengan ten kali. Nggih. Ten kali niki jenengan cawike niku pun jangan di tempat ketika kita tadi qadil hajat, misalnya qadil hajat di atas batu. Jangan sampai kita itu istinja di situ. Kita pindah sekiranya rodok adoh agak jauh dari tempat kita tadi membuang kotoran kita, baru kita istinja. Jangan di situ. Padha ae najis. Meskipun toh nyun sewu kahanan atau bentuk dari kotoran tadi itu sudah hilang. Wis gak ono warnane, wis gak ono rupane. Karena sudah terbawa arus air, tapi itu hukumnya masih najis. Dia mengatakan masih najis. Karena masih fi haula qadail hajati.
karena masih di samping atau di sekitar tempat lokasi kita menjatuhkan kotoran kita. Maka hendaknya kita pindah. Itu yang dimaksud dengan wala tastanji bil ma'i fi mawdi'il qadail hajati. Dia hendaknya ketika kita sewu buang air kecil, hendaknya kita selesaikan, kita tuntaskan dengan tanah nuh wan najri dan mengurut ya. Tanah nuh niku dehe, najri itu mengurut. Kalau kita buka kajian menika karena urusan surat Al-Fatihah, mungkin kita sedanten asal keberkahan saking mu'alif kitab Bidayatul Hidayah, yakni Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah bina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa husaina rusulani wa bi'asyatil qadri jilani duru'an. Allah jami sahaba wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil sadatina Bakr Umar wa Utsman Ali wa ala sayyidina Rasulillah Rasulillah ajma'in wa husaina kullina muslimin wa muslimat amin min masyariqati wa magharibi wa khususina mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa sallallahu rahimahullah wa syambi rahmah wa firah wa tabaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa akhlaqna bi akhlaqihim wa asana amalan bi barakatihim في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi imraril yadil yusra, lan kelawan melakokake tangan kang kiwa ala asfaril qadibi ing atase ngandhape apa niki lek ngaran bolongane farji. Jadi ketika kita istinja, ini mau sesuai yang dituturkan kemarin, bahwasanya tidak cukup hanya dengan mengalirkan air saja ketika kita selesai qadil hajat. Hendaknya tangan kita itu pun juga kita gunakan untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran ini tadi. Kudu ditilii. Kalau tidak begitu enggak cukup. Belum dikatakan suci, meskipun toh di cara paribasan sak jedeng niku entek didamel napa? Nyiram tempat kita mengeluarkan kotoran. Tapi itu masih belum dikatakan suci. Dikatakan suci bila mana tangan kita itu sudah apa itu? Cara kasarane membersihkan tempat kotoran kita itu, tempat keluarnya kotoran kita. Tengere tandanya kalau misalkan gitu sudah suci, barangnya niki mau sampun suci, tempat keluarnya sudah suci, itu lek misale peret niku napa? Sudah kasat apa lek ngarani niku. Mboten lunyu ngoten lho. Kalau misalkan itu masih licin, itu berarti masih ada najisnya. Meskipun toh enggak ada ainnya, meskipun toh enggak ada bentuknya. Tapi berarti ini masih najis. Baru ketika nanti itu sudah wis peret, benar-benar enggak licin lagi, itu berarti sudah suci. Dan itu baru dikatakan sudah cukup istinjanya. Jadi enggak cukup kalau mek diguyang tok di Masya pari gini ku mau lho, paribasane banyu sak jeding niki mau didamel ngumbah niki mau tapi gak ditili iblas nggih mboten saged. Tidak dicukupi suci. Dan hendaknya pun juga memakai tangan kiri. Oke. Tangan kiri. Dan lagi ketika nyun sewu buang air besar, itu ketika kita menggunakan tangan kiri, itu kalau di Fathul Mu'in disunahkan menggunakan sab'ul wusta.
Sabul wusta, harus menggunakan jari yang tengah. Jari yang tengah digunakan untuk membersihkan niki mau nggih tengere niku mau tandanya sampai perut. Kalau masih perut, kalau sudah perut itu berarti najisnya sudah hilang. Wa in kunta lamun ana sapa sira ai fi qadail hajati ing dalem nalikane qadail hajat. Fi sahrai iku tetep ing dalem sahra ora-ora. Fa abid mongko ngadol sapa sira an uyunin nadhirina saking pira-pira peningali wong kang ningali. Wastatir lan nutupono sapa sira bisa ing kelawan suci-wici in wajatta lamun nemu sapa sira hu ing syai. Wala taksyif lan ora aja buka sapa sira aurataka ing aurat sira qoblal intihai ing dalam sadurunge rampung ila maudhi'il julusi maring panggonane longgo. Jadi ketika kita qadil hajat kok tempatnya itu berada di tempat yang terbuka di alam bebas, misalkan dengan ten alas di hutan atau di padang pasir. Ini contohnya padang pasir, karena pada saat itu Imam Ghazali pun juga berada di daerah gurun pasir. Kalau sekarang guys nggak ada, hampir nggak ada di Jazirah Arab, hampir nggak ada yang namanya padang pasir. Karena sekarang sudah teknologinya sudah maju. Nah, zaman singen nggak boten wonten. Jadi ya wis los ngoten niku mau di alam yang terbuka. Itu ketika kita qadil hajat, nah kok ternyata sudah kok kita itu memasuki daerah yang seperti itu terbuka. Maka hendaknya kita mencari tempat yang mana sekira orang yang lewat atau orang lain itu tidak bisa melihat kita. Itu kok mangke jenengan niku madosi napa semak-semak atau di bawah tebing atau di bawah gunung. Pokoknya nggon sing paling gak diketok menungso. Orang di tempat yang mana orang tersebut itu jarang melihat tempat tersebut. Itu. Pokoknya intine mboten angsal ketok moto ning gone wong ngoten. Mboten angsal ketinggal. Wastatir bi syai'in in wajatta. Dan hendaknya menutupi diri kita ketika qadil hajat dengan sesuatu bila mana kita menemukannya. Wis tukon niku napa godhong. Nggih. Tukon niku wis pokoke apapun di sekitar kita yang kita temukan itu hendaknya harus digunakan untuk penutup. Ini catatan bila mana kita berada di alam bebas. Tapi kalau misalkan di rumah nggih mboten usah, karena itu pun juga sudah mewakili penutup. Kamar mandi kita itu sudah mewakili penutup. Maka kita nggak perlu lagi menutupi. Kalau menutupi nanti malah ditakukannya kena najis yang menutup kita ini. Ini diperuntukkan bila mana kita berada di alam yang terbuka. Hendaknya ojo langsung lan-lanan langsung buka-buka ngoten mboten sasar. Harusnya ada penutup. Wala taksyif aurataka qoblal intihai ila maudhi'il julus. Nah niki kadang rodok kathah contohnya. Jangan sampai engkau membuka auratmu qoblal intihai ila maudhi'il julusi, sebelum engkau sampai ke tempat atau lokasi kamu membuang hajat. Nggih. Kadang yen saya kadang ngono. Kata niku wis ora kanten nggih ya. Akhirnya saderenge mlebet jeding wis dibuka. Niku lek wis konangan kedelok, ngoten niku ngomongin ngeten, lah wis ora apa-apa ora ono sing delok. Ambiyen aku wis kebelet. Niki mboten angsal. Mboten angsal. Harus menutup aurat terlebih dahulu sampai ketika dia itu di tempat di mana dia itu membuang hajat, itu baru boleh dibuka auratnya. Ini ya, jadi mboten angsal nggih membuka aurat sebelum sampai ke tempat
qadil hajat. Contohnya kathah soalnya, contohnya kathah. Wala tastakbiri syamsa. Dan ketika kita itu berada di alam terbuka ataupun di dalam kamar mandi, itu jangan sampai dihadapkan ke matahari. Jadi nyun sewu WC ini kalau di kamar mandi jangan sampai dihadapkan ke matahari. Walal qamaro, dan bulan. Intinya sama. Pokoknya jangan sampai kita hadapkan ke timur atau ke barat. Kalau kita hadapkan ke timur, berarti kita membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat, kemudian kita menghadap ke matahari. Dan sebaliknya, nggak boleh juga menghadap ke kiblat. Maka lebih baiknya kita hadapkan ke utara atau ke selatan. Ini padahal di dalam rumah, di dalam ruangan. Belum lagi ketika nanti, apalagi ketika nanti di alam terbuka, ini malah mboten angsal. Karena nggak ada haid, nggak ada penutup. Maka harus berhati-hati. Wala tastakbiru kiblata, dan jangan sampai menghadap ke arah kiblat. Wala tastakbiroha, dan jangan sampai membelakangi kiblat. Wala tajlis fi mutahaddisin nasi. Dan jangan sampai kita qadil hajat di tempat di mana orang-orang sering berkumpul di situ. Qadil hajat. Misalnya wonten pos kamling niku lho, pos ronda. Dan iki duka saking mboten nate didamel napa hingga akhirnya tempatnya kotor. Nah, ketika tempatnya kotor tapi masih kali dikai jagongan gitu kan, ditambal jogo gitu kan, jogo kampung, maka jangan sampai kita qadil hajat di situ. Hajat niki mboten kok BAB mawon, BAK juga nggak boleh, nggih. Haramnya ini kenapa? Karena satu, yaitu tadi menyebabkan tempat tersebut itu menjadi tempat yang najis, nggak boleh. Karena nanti nggak tahu, orang itu nggak tahu. Memang kering, nanti kering di pinggir-pinggir tembok itu nanti yang kecipratan dengan kotoran kita itu memang kering. Tapi nanti ketika kena hujan, itu nanti jadi najis lagi. Dan ketika kering pun juga nanti memang nggak ketara. Dan nanti siapa tahu ono wong moro-moro lungguh di tempat yang mana tempat tersebut kita gunakan untuk qadil hajat. Ini yang nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada unsur idza. Idza niku napa? Idza niku gawe piloro marang wong. Menyakiti hati seseorang. Meskipun toh kita gak niat menyakiti orang. Tapi wong niku akhirnya malah batin. Ngoten kan mesti mambu nih. Dalek perkara mambu kados ngoten niku kan perkara mboten disenengi wong. Lah wong niki akhirnya batin. Dugi sapa sih kok ngoyo ndikini? Kok cek gak ilok men. Ini termasuk idza. Menyakiti hati orang. Nah ini yang gak boleh. Maka dihukumi Memana sampai di pinggir jalan, nggih, sewu ya itu bisa. Padahal manusia itu dikirim oleh Rasulullah. Kita umat Nabi Muhammad dikirim oleh Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu indah sekali, indah sekali. Nggih, diatur semuanya itu diatur oleh Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan manusia itu sendiri. Pipis tidak boleh sembarangan, buang air tidak boleh sembarangan, qadil hajat tidak boleh sembarangan, dan harus menjaga kesucian. Coba kalau misalkan kita tidak digiring seperti ini oleh Rasulullah, nguyu sak dalan-dalan, sewu, napa bedane kali sing namine kucing, napa bedane sing kali namine asu, napa bedane kali sing namine kewan wonten enak. Mboten mikir klambi, mboten mikir najis. Pokok syukur ana nggon sepi, ana nggon rada enak, akhirnya buang hajat di situ. Andai kan kalau Rasulullah tidak mensunahkan semua ini, gimana kita? Napa bedane kita kali hayawan?
Hayawan enak, mboten mikir nopo-nopo. Isin ya ora. Tapi kita manusia. Nggih. Masa kita nggak malu? Jadi harusnya kita juga bersyukur. Dan kita melakukan kesunahan ini juga harus disertai dengan rasa syukur. Ya Allah, ndane Kanjeng Nabi niki mboten diutus kali Gusti Allah, nggih. Akhirnya tidak bisa menerapkan kesunahan yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya nopo ngoten. Maka kesunahan ini sebenarnya bukan memberatkan kita. Bukan kok terus kita dengan diajarkan Rasulullah seperti ini terus diatur, waduh ngene, diatur, bukan. Itu justru untuk memuliakan kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, mosok kok kalah karo kewan. Iya kan? Mosok kok padha kaya kewan. Kita ini manusia. Ya memang sama-sama makhluknya Allah. Tapi kan rodok maklum lek hayawan enggak punya akal. Tapi kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok padha wae ngoten lho. Kok padha wae? Maka kesunahan itu sangatlah indah. Sangatlah indah. Bukan kok malah memberatkan kita. Wala tabul fil ma'ir raqiti. Lanjutkan lagi, jangan wala tabul lan aja nyun sewu. Buang air kecil sapa sira fil ma'i ing dalem banyu arraqiti kang meneng. Jangan kita itu buang air kecil di air yang diam. Air yang diam ini maksudnya bagaimana? Air yang tidak mengalir, nggak ada arusnya. Contoh misalnya wonten kubangan air yang ada sing rodok jeruk. Meskipun toh itu jumlahnya lebih dari 2 kolah, tapi itu hukumnya makruh. Tidak boleh kencing di situ. Ditakutkan kalau misalkan ketika kita itu buang air kecil di situ, takutnya itu nanti pas air tersebut itu tidak sampai 2 kolah. Ditakutkannya seperti itu. Maka tidak boleh. Atau memang air tersebut itu lebih dari 2 kolah, tapi lebihnya ini karena ketambahan dengan air kita. Nah, itu nggak boleh. Dan itu pun nanti airnya otomatis najis. Jadi ma'ur raqidi itu adalah air yang tidak memiliki arus. Nek kados kali ngoten niku kan wonten nggih ya, wonten alirannya, ada alirannya. Maka tapi ini enggak, air tidak mengalir. Jadi kados meneng ngoten niku. Wa tahta sajarati al-musammarati. Tidak boleh kita buang qadil hajat di bawah pohon yang mana pohon tersebut itu berbuah. Betul asal nggih. Jadi ada pohon yang berbuah itu nggak boleh kecuali kalau pohon tersebut sudah mati. Itu pun ada yang mengatakan makruh, nggak boleh. Nggak bolehnya ini masih hukumnya makruh, tapi makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekati keharuman. Jadi nggak boleh. Lebih baik kita hindari. Wonten gon enak kok lapo kok milih ning gone disarwit. Wala fil hajari. Dan jangan sampai kita itu apa? Qadil hajat fil hijri. Hijri ini kalau di sini lubang. Lubang yang mana lubang itu digunakan untuk sarangnya hayawan. Atau segala lubang pun. Lubang apapun itu enggak boleh. Kita qadil hajat di situ. Jadi mangane kathah wong niku sing kegudha. Seperti yang dulu saya terangkan. Sampai ono wong niku kadang kena penyakit was-was, itu pun juga dari setan. Ini kok mau kelantan mboten nglampahi sunah Rasulullah. Dan mereka pun sangat suka sekali kalau misalkan ada ya makhluk-makhluk mereka terus ngoten-ngoten niku. Aku malah seneng dah misalnya ono wong kaya ngono aku malah seneng, malah gampang dicedheki. Bila mana dia itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasulullah. Kayak bolongan apa niku, tempat atau lubang kecil yang ada di tanah. Itu pun juga menjadi sarangnya
makhluk-makhluk halus kados ngoten niku. Ditakutkan nanti kalau mereka misalnya mereka terganggu, kok akhirnya malah wonten belah ini. Maka dimakruhkan, nggak boleh. Dan bahkan ulama-ulama, sebagian ulama pun mengharamkan. Ada yang mengharamkan karena dilihat dari segi tasawuf pun nggak baik. Dilihat dari segi tasawuf pun nggak baik. Fahdhar dan ngati-ngati sabazir al-ardus sulbah ing bumi kang atos. Jadi ketika kita qadil hajat, hendaknya kita memilih kalau misalkan nggak ada kamar mandi. Ini kan contohnya itu eranya Imam Ghazali. Buatan katusan ini kira ini kan wonten ponten umum, gitu kan. Gak mungkin lah kalau misalkan kita sembarangan. Nek sembarangan pun itu pun juga darurat. Tidak apa-apa. Wahdar al-ardhas sulbah. Jadi nggak boleh hati-hati dengan tanah yang kering. Kan wonten tanah niku sing apa niku? Kultur tanah yang keras, nggih, sing atos, wonten sing gembuk. Kan wonten ngaten niku nggih. Itu nggak boleh kalau misalkan kita itu qadil hajat di tanah yang keras. Atau misalnya ten aspal, niku mboten angsal. Atau ten paving niku mboten angsal. Karena nggak bisa menyerap ke bawah. Jadi cara misalnya ambune niku sing jangget ngoten istilahnya. Meskipun toh hilang. Tapi baunya itu masih. Terus di samping itu bila wa muhibbur rihi. Dan tempat yang mana tempat tersebut itu sering tertiup angin. Okay. Tempat yang mana kados misalnya tempat lapangan, nggih, pekarangan. Itu kan biasanya angin itu rodok banter lek teng daerah niku. Lah, kenapa sih hati-hati dengan tanah yang kulturnya itu keras, kemudian dengan tempat yang mana di situ sering dilewati oleh angin. Ihtiraza minar rosyasi. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menjaga diri kita agar kita tidak terciprat kotoran kita. Yang namanya rosyas. Rosyas niku cipratan yang sangat kecil sekali. Yang mana kita sampai gak tahu, gak kroso, boten kroso. Nah, ini yang ditakutkan. Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an'amata adzabal qabri iku minhu. Karena menjaga diri kita dari rosyas, cipratan kotoran itu tadi, itu sesuai yang didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mewanti-wanti bahwasanya inna amata adzabal qabri, sak temene umum-umume azab kubur iku minhu iku saking arrosyas. Jika Nabi niku dawuh bahwasannya umumnya orang disiksa ketika dikubur itu juga karena arrosyas, cipratan kotorannya sendiri. Kadang nggak kroso karena memang bentukannya itu cipratan yang sangat sedikit sekali. Loh niku pengaruh. Maka cara istilah niku sinen guru kula niku lek nyontohi kados ngeten. Ketika kita selesai qadil hajat, itu jangan kok langsung kita pergi. Pastikan jangan sampai kita ini terkena yang namanya rosyas. Caranya bagaimana? Kita siram, bukan hanya di lutut saja, di atas lutut kita itu, bahkan kalau bisa seluruh sebagian badan yang ada di bawah ini, ikut disiram. Kita nggak tahu, takutnya nanti cipratan ini gimana. Separuh badan mulai pusar ini ke bawah itu disiram. Jadi benar-benar najisnya ini kira-kira nggak ada, karena kita nggak tahu mencolotnya ini gimana pundi. Ya kalau misalkan ini tadi itu kelihatan warnanya, kadang itu ya juga sama dengan air yang kita gunakan untuk istinja, dengan air yang kita gunakan untuk karena ini bentuknya itu bentuk yang cair. Jadi ini tadi
Saya ulangi lagi, itu digunakan untuk menjaga diri kita dari namanya rosyas. Kubur, nggih. Kanjeng Nabi mewanti-wanti, paling umumnya azab kubur, paling banyaknya orang yang disiksa ketika dikubur itu adalah karena gara-gara rosyas. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Dan ini niki. Jadi makanya ketika kita qadil hajat, yang saya buang air besar, niku asine mboten usah ngeden. Karena kalau lama kelamaan kita itu sering yang namanya itu yang saya ngeden, itu nanti akan menyebabkan yang namanya ambien, nggih, akhirnya menyebabkan yang namanya bawasir. Istilahnya wong Jawa niku ndoboli. Nyun sewu niki basa kasar Jawa niku namine ndoboli. Itu karena keseringan sing namine ngeden. Sebenarnya nggak usah. Karena di sini diterangkan wattaqi fi julusika alal yusra. Jadi ketika kita qadil hajat, buang air besar, itu hendaknya kita tumpukan badan kita ke kaki yang kiri, kemudian kaki kanan itu diangkat titik. Jadi yang kaki kanan kalau contohnya niku jinjit, kaki kanan jinjit, yang digunakan tumpuan badan kita itu kaki kiri. Niku nyun sewu, boten kathik jenengan ngeden, insyaallah medal piyambak. Yuk coba jenengan praktikaken. Mungkin 1-2 kali nggak berhasil. Maksudnya saya rodok ngeden titik karena nggak kulino. Tapi ketika nanti sudah terbiasa, boten nanti ngeden. Boten usah ngeden. Insyaallah medal piyambak. Ini juga sunnah. Nah, ini kathah kan tiang niku sing kena ambil. Kena bawasir. Sampai akhirnya niku mau wonten anggota bagian dalam yang keluar. Organ tubuh dari dalam yang keluar. Itu karena keseringan sing namine ngeden. Nah itu mboten usah ngeden. Jadi tadi kaki kanan dijinjitkan sedikit, kemudian kaki kiri kita gunakan untuk tumpuan. Jangan cobi tenggriya. Nalikane qadil hajat dengan melakukan sunnah rangkaian kesunahan, baru nanti ketika qadil hajat, ketika mau keluar, jenengan jenengan dodok niku langsung murkat ngoten. Dan ketika buang air kecil pun juga seperti itu. Jadi ini buatan kok cuman ketika buang air besar, cuman ketika buang air kecil itu juga disunahkan untuk jinjit niki mau. Dan itu efeknya kenapa sih? Kok kudu jinjit no kaki kanan? Itu karena nanti efeknya nggak ada sisanya. Akhirnya ketika kita nanti istinja itu benar-benar bersih dan benar-benar tuntas, nggak ada yang keluar lagi. Jadi nggak perlu takut nanti ada yang keluar lagi. Meskipun ketika kita buang air kecil pun, itu seperti itu. Kan kadang contohnya kata, misalnya mantun qadil hajat, kemudian istinja, kemudian cawe. Setelah istinja, ternyata masih ada yang keluar. Ini karena belum tuntas. Nah, salah satu tujuan sunnah ini tadi juga seperti itu. Mengangkat kaki kanan, dijinjit ngoten niku lho, boten diangkat ngoten boten. Jinjit. Kaki kiri digunakan untuk tumpuan. Insyaallah langsung medal. Boten usah ngeden, boten usah, tidak perlu memaksakan ya. Wala tabul qaiman illa an darurah. Wala tabulan ojo buang air kecil sapa sira kok iman hale ngadeg illa an daruratin kejaba krana arahe darurat. Ini bukan hanya ketika kita buang air kecil saja, tapi wala tataghawwadhu. Di syarahnya itu diterangkan, dan jangan kalian itu buang air besar kok iman.
dengan berdiri. Fadzalika makruh, karena itu hukumnya makruh. Illa an daruratin fala karaha wala khilafal aula li anna nabiyya ata sabatatan qauma fabala qaiman. Jadi darurat tidak apa ditaleni, boh misalnya napa niku dia ini disandra atau ditangkap oleh seseorang, kemudian ditaleni, kemudian dia itu diikat dengan berdiri atau dipaksa orang, maka hal yang seperti ini hukumnya darurat, apa-apa. Atau misalkan dia itu berada di tempat yang mana tempatnya itu sangat sempit sekali, dikurung di tempat yang sangat sempit sekali, yang mana nggak memungkinkan kalau misalkan dia itu duduk, maka nggak apa-apa. Itu hukumnya mah. Kemudian yang paling disunahkan lagi wajma fil istinja'i bainal istimalil hajari wal ma. Istinja yang paling disunahkan itu dengan mencampur dua alat, dua alat untuk bersuci. Yang pertama adalah menggunakan batu, yang kedua adalah menggunakan air. Jadi alat istinja itu ada dua yang paling afdol. Dan dua inilah yang paling bisa mensucikan najis. Yang pertama adalah air, alma. Kemudian yang kedua adalah batu, batu. Nah, yang paling disunahkan untuk istinja, yang paling disunahkan dalam istinja itu mencampur keduanya. Jadi yang pertama dia menggunakan batu dengan 3 batu, dengan 3 batu. Yang mana sekira batu ini itu suci, dari tempat yang suci, dan batu ini tadi bisa membersihkan najis kita sekira najis kita tidak berpindah dari tempatnya. Jadi sekali jungkir langsung hilang, sekali jungkir langsung hilang, sekali jungkir langsung hilang. Sesudah memakai batu 3 kali baru kita basuh dengan air. Ini yang paling disunahkan. Istinja yang paling disunahkan. Atau fa'ila iktisara al ahadihima fal ma'u afdol. Akan tetapi bila mana kita ingin mengkosor itu mempersingkat istinja kita, kesuwen deh misalnya memakai keduanya, maka tidak memiliki maka yang lebih afdol itu adalah air. Wa ini tasorta alal hajri alal hajari fa alaika an tastamila salasata ahjar tahira munashifatan lil ain tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantakilu najasa ammautiha. Jadi itu tadi kalau misalkan kita itu ingin mempersingkat salah satu dari keduanya, maka hendaknya kita harus memilih air karena air yang lebih afdol. Akan tapi kalau misalkan kita memang nggak ada air, atau misalkan kita itu ingin memakai yang namanya istinja dengan batu, maka dibutuhkan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi yang berbeda. Misalnya wonten watu sak gegem ngeten iki gede, ungkul gede ngeten iki. Jadi kan bisa digunakan untuk beberapa sisi, ngeten kan? Maka boleh digunakan hanya dengan 1 batu. Tapi kalau misalkan nggak ada, harus juga memiliki 3 batu. Yang mana sekira ketika kita itu membersihkannya ini tadi, itu najis dari tubuh kita ini tidak berpindah tempat dari tempatnya, keluar. Dan disyaratkan lagi harus suci dan bisa membersihkan ainnya. Bisa membersihkan ainnya. Kan wonten watu niku sing mboten kasar. Contoh watu sing napa niku damel terapi niku lak rada alusan niku. Nggih. Atau batu-batu hias sing bunder sing mulus niku lho. Itu kan lunyu. Jadi nggak bisa dia untuk menghilangkan ainnya. Menghilangkan bentuk dari najisnya. Nggak boleh. Harus batu yang bisa membersihkan ainnya ini tadi, bentuknya ini tadi.
Wakadzalika tamsahul qadibi fi salasati mawadi min hajrin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.